Shalom, perkenalkan nama saya Rosalia Batsubang Kiri, NIM 2314201163, kelas A5 semester 2. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Widya Mande. Kita masuk pada pembahasan, yaitu konsep Pancasila. Yang pertama, apa itu konsep Pancasila? Pancasila adalah seperangkat rangkaian nilai yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Yang kedua, kita masuk pada sejarah singkat lahirnya Pancasila. Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Apa saja sumber holistik pendidikan Pancasila? Sumber historis pendidikan Pancasila ini mencakup dokumen-dokumen penting seperti Proklamasi Kemerdekaan, Piagam Jakarta, Sidang BPUPKI dan PPKI, Pembukaan UUD 1945 dan lain-lain. Kemudian sumber sosiologis adalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, adat istiadat, seni budaya, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan sumber yuridis dalam pendidikan Pancasila? Sebagai sumber yuridis, eksistensi Pancasila di samping sebagai dasar negara adalah juga sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, semua pedoman berkaitan dengan penataan aspek hukum harus bersumberkan pada Pancasila. Sumber politis. Sumber politis adalah pandangan politik yang melandasi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka dan dinamis. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar pada cita-cita luhur bangsa, pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir sebagai menjadi sumber sistem yang teratur. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem perkembangan ilmu Pancasila? Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari silsilah Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Latar belakang di perubahan atau amandemen UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tengah rakyat, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multi-tafsir serta kenyataan rumusan UUD. Bagaimana UUD 1945 setelah amandemen? UUD 1945 setelah amandemen memiliki 21 bab, 73 pasal, 170 ayat.
serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Penerapan dalam sila pertama dan sampai kelima. Penerapan dalam sila pertama, Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antara masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksa suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap. Sila kedua, pengalaman sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak cinta mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan gotong royong. Sila ketiga, mencintai tanah air dan menjaga nama baik Indonesia, ikut serta dalam kegiatan positif yang bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju, tidak memprovokasi atau mengacau kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Sila keempat, musyawarah, keputusan musyawarah golongan Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang kelima, memberi sumbangan. Sila yang kelima, memberi sumbangan kepada warga yang membutuhkan berupa dalam melaksanakan ketertiban umum, turut serta menjaga keamanan di masyarakat, berani menegur orang lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, seperti apakah Pancasila bagi kehidupan bangsa dan bernegara? Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Pancasila memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari video saya. Terima kasih.